Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara. Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan, pemotongan 40% gaji pokok dari penghasilan total komisioner selama 12 bulan. Padahal ancaman sanksi maksimal untuk kategori pelanggaran berat adalah mengundurkan diri. Keputusan Dewan Pengawas KPK dianggap lembek dan dikhawatirkan akan semakin menurunkan kepercayaan publik pada lembaga anti rasuah. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber sore hari ini. Ada Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi Instansi KPK. Selamat sore Pak Sujanarko. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selamat sore Mas Zainur. Oke, kami sudah berusaha untuk menghubungi Dewan Pengawas, baik itu Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan, dan juga Dewan Pengawas lainnya seperti Albertina Ho, kemudian Indrianto Seno Aji, Syamsuddin Haris, namun tidak mendapatkan respon, jadi kami akan meneruskan dialognya. Pak Sujanarko terlebih dahulu. Pak Sujanarko sebagai pihak yang melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke Dewan Pengawas, respon Anda bagaimana melihat vonis ini? Kaget, kecewa, atau gimana Pak Koko? Ya, yang pertama saya nggak kaget ya, biasa-biasa aja, karena yang pertama sudah saya duga putusannya akan tidak memuaskan publik. Yang kedua sebetulnya laporan terhadap beberapa pimpinan itu sudah banyak saya terima dari internal KPK mulai tahun lalu. Ya, kasus yang satu ini terpaksa saya laporkan ke Dewas. Semua tahu bahwa Dewas itu kan kalau menghadapi pimpinan sangat lembek tuh. Itu berbeda dan berbeda jauh dengan putusannya taat menghukum pegawai. Jadi pegawai yang lalu dihukum hukuman ringan, itu potong gaji sampai 3,7 jutaan lah, 3,5 juta sampai 3,7 juta. Nah ini pimpinan dengan gaji hampir 18 juta itu dipotong hanya 1,8 juta. Itu kalau menurut saya menyakiti keadilan publik ini bagi saya. Yang kedua gini, Lili kan tetap tidak dibatasi kewenangannya, jadi dia bisa berfungsi seperti pimpinan sebelum kena sanksi. Ini sangat merusak bagi KPK. Oke, baik. Dan dengan tidak menyesali perbuatan, Lili itu bisa mengulangi perbuatannya. Oke, Pak Koko, Anda mengatakan bahwa ada tebang pilih ya putusan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas begitu. Tidak begitu berat kepada komisioner KPK, tapi lebih berat kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik. Seperti itu Pak Koko? Sangat. Oke. Bahkan Pak Koko? ya halo ya. Ya, gimana Pak? Ya sangat menurut saya. Jadi yang pertama gini, pimpinan juga saya rasakan telah dioptasi lah dengan Dewas. Dewas itu telah dioptasi lah oleh pimpinan KPK. Baik. Ada beberapa kejadian itu. Yang pertama Prof. Seno Aji, salah satu Dewas juga di publik menyatakan pembelaan terhadap putusan yang dilakukan oleh pimpinan, padahal itu belum diuji di Komite Etik. Yang kedua, itu juga ada beberapa pimpinan gitu yang mengkoreksi SK 652 pemecatan pegawai itu. Padahal pas itu fungsinya sebagai komite etik, mestinya dia independen dan imparsial. Dia tidak boleh ikut campur terkait dengan proses regulasi internal yang disusun oleh KPK. Gitu. Jadi memang saya rasa Dewas itu telah dikooptasi oleh pimpinan KPK. Gitu. Oke, Dewas telah dikooptasi oleh pimpinan KPK, tapi kami juga mendengar bahwa selama persidangan kabarnya Dewan Pengawas ini sangat kooperatif, sangat antusias untuk membongkar pelanggaran etik dari Lili Pintauli Siregar, atau apa memang seperti itu Pak Sujanarko? Betul. Sebetulnya proses persidangan, ya proses pemeriksaan kita sebagai pelapor puas lah ya. Oke. Ya baik, Mas Zainur, saya mau ke Anda. Oke. Ada yang ingin diteruskan Pak Koko? Ya sebenarnya di proses pemeriksaan kita sebagai pelapor sangat puas lah. Tetapi saat melakukan putusan itu sangat mengecewakan. Ada beberapa risiko yang sangat diabaikan oleh Dewas KPK. Yang kedua saya ingatkan gini, Dewas itu punya dua fungsi. Satu adalah komite etik, yang kedua adalah fungsi pengawasan. Harusnya sebagai fungsi pengawasan
Kalau di proses pengawasan dia menemukan pidana, itu kategorinya wajib melaporkan ke penegak hukum. Baik. Jadi sebetulnya tes pemeriksaan hari ini itu tidak selesai. Ada satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh Dewas untuk melaporkan ke penegak hukum. Oke, baik, nanti kita bahas yang itu. Saya mau ke Mas Zainur terlebih dahulu dari Pukat UGM. Mas Zainur, kita lihat bahwa anggota Dewas ini backgroundnya adalah orang-orang yang berintegritas, yang dikenal garang dalam rekam jejak mereka dalam persidangan. Kenapa bisa sampai loyo begini, Mas? Sampai lembek begini putusannya? Mereka memilih menjatuhkan sanksi yang relatif lebih ringan begitu daripada harapan publik, harapan para pegawai begitu, Mas Zainur. Apa yang bisa dipotret? Ya, nama besar tidak pernah bisa menjadi jaminan bahwa mereka akan bekerja secara profesional maupun menegakkan integritas secara baik. Oke. Problem utama dari Dewas adalah appointee mereka atau penunjukan mereka itu tidak melalui proses seleksi independen, tetapi ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Artinya sangat mungkin bahwa Dewas ini juga merepresentasikan interest dari Presiden. Berbeda misalnya dengan jika seleksinya itu menggunakan model seleksi lembaga negara independen, yaitu dipilih melalui proses seleksi oleh tim independen yang kemudian nanti diberikan kepada Presiden, baru oleh Presiden dimintakan persetujuan kepada DPR. Jadi dari sisi seleksi Dewas ini sendiri pun sudah menyalahi prinsip-prinsip pengisian jabatan sebuah lembaga negara independen. Nah, soal mereka ternyata saat ini tidak mampu untuk bekerja secara optimal dan bahkan terlihat sangat dikooptasi oleh pimpinan, yaitu tentu kita sangat kecewa karena di dalamnya memang terdapat beberapa nama senior yang selama ini dikenal oleh publik. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, proses pengisian jabatannya bermasalah dilihat dari konsep lembaga negara independen. Yang kedua, memang tidak pernah ada jaminan bahwa nama besar itu pasti akan menghasilkan satu pekerjaan-pekerjaan yang besar begitu. Dan dari putusan Dewas terhadap Lili ini kan terlihat bahwa Dewas telah gagal untuk menegakkan prinsip integritas di KPK. Prinsip zero tolerance selama ini menjadi ciri khas dari KPK, bahwa KPK tidak membiarkan adanya pelanggaran sekecil apapun kemudian ditoleransi terjadi tanpa ada satu balasan yang setimpal. Nah, kalau kita lihat balasan kepada Lili ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat karena hanya pemotongan 1,8 juta dari total sekian ratus juta total penghasilan Wakil Ketua KPK dalam 1 bulan. Padahal peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020 di pasal 10 ayat 4 huruf B itu memberi kesempatan kepada Dewas untuk menjatuhkan sanksi berupa permintaan kepada Lili untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Apalagi tadi disampaikan Pak Koko, ini tidak hanya pelanggaran etik. Ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang wakil ketua KPK, Mas Zainur, melanggar larangan menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara sebagaimana dilarang pasal 36 Undang-Undang KPK. Mas Zainur, maaf saya potong. Itu diancam dengan ancaman pidana maksimal 55 tahun di dalam pasal 65-nya. Jadi menurut saya ini merupakan satu bentuk sikap toleran, sikap permisif terhadap pelanggaran yang sangat keras, yang sangat berat, yang sangat mendasar, sehingga ini menurut saya satu bencana nilai integritas di KPK itu tidak bisa dijaga. Mas Zainur, tadi Anda sudah menyinggung sebetulnya soal ranah pidana. Jika melihat ke pasal 108 ayat 3 Kitab Hukum Acara Pidana, apakah semestinya memang Dewas melaporkan Lili Pintauli ke aparat penegak hukum dan membawa kasus ini ke ranah pidana seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Koko dan juga Anda? Betul sekali. Wajib hukumnya bagi siapapun yang mengetahui adanya perbuatan pidana untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Nah, saat ini yang paling memiliki data lengkap terhadap perbuatan Lili adalah Dewan Pengawas. Karena mereka kan melakukan investigasi, melakukan proses persidangan etik. Jadi mereka memiliki seluruh alat bukti yang bisa digunakan untuk menjerat Lili secara pidana. Dan menurut saya dari sisi perbuatan unsur-unsurnya itu semua terpenuhi ya. Adanya pelanggaran
pasal 36 yang merupakan pelanggaran pidana begitu. Jadi menurut saya Dewas punya kewajiban untuk meneruskan ini kepada aparat penegak hukum, dan menurut saya aparat penegak hukumnya itu bisa KPK karena ini merupakan perbuatan pidana yang terkait juga dengan korupsi, bisa juga kepada kepolisian atau kejaksaan. Memang kemudian bisa timbul pertanyaan kalau diserahkan kepada kepolisian atau kejaksaan apakah tidak akan menimbulkan misalnya seperti jejak buaya. Menurut saya ini berbeda. Ini satu pelanggaran etik dan pelanggaran pidana yang terang benderang. Tidak ada menurut saya bau kriminalisasi. Jadi menurut saya ini memang sudah seharusnya diteruskan oleh Dewas kepada aparat penegak hukum untuk dilanjutkan proses penegakan hukum pidana. Oke, Pak Sujanarko, selama Anda bekerja di KPK, apakah baru pertama kali ini terjadi seperti ini? Ada pimpinan KPK yang berhubungan dengan pihak berperkara, kemudian menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadinya. Kita tahu bahwa ada beberapa pelanggaran kode etik sebetulnya yang dilakukan oleh pimpinan KPK terdahulu. Tapi untuk yang seperti ini kasusnya, yang menimpa Lili Pintauli Siregar berhubungan dengan pihak berperkara, kemudian menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan keluarganya, apakah ini baru pertama kali terjadi, Pak Koko, selama Anda berkarir di KPK? Betul, betul. Ini pertama kali. Dan ini pelanggaran yang menurut pandangan saya sangat berat ya. Oke. Jadi ini pelanggaran yang luar biasa berat. Ini bahkan diatur di pasal 36 seperti Mas Jainur tadi. Ada beberapa kemarin pimpinan itu di sidang etik, kadang-kadang ada yang kebocoran informasi, ada yang mendispo dengan pulpen merah, itu pun juga di sidang gitu. Jadi sebetulnya yang receh temeh nih. Lah memang indikasinya pimpinan yang terakhir itu kan perilakunya buruk gitu. Jadi kalau kita lihat proses TWK, Firly yang dilaporkan di sidang etik, dan sekarang banyak laporan ke Komnas HAM, ke Ombudsman, itu kan perilaku seluruh pimpinan sangat buruk gitu. Sehingga tidak ada jaminan ini kalau tidak ada stok terapi, misalnya yang satu dipaksa mengundurkan diri itu. Saya yakin tidak ada perubahan apapun di KPK. Baik, baik. Kalau menurut Pak Koko, pimpinan yang sekarang perilakunya sangat buruk sekali. Mas Zainur, seperti contohnya yang kemarin sudah pernah tersangkut kasus helikopter begitu ya. Kemudian yang sekarang Lili Pintauli Siregar tersangkut kasus menggunakan pengaruhnya tapi tidak merasa bersalah dan juga menyesal meskipun sudah divonis pelanggaran kode etik. Mas Zainur, ini menunjukkan apa? Kualitas pimpinan KPK sekarang tidak menjunjung tinggi integritasnya, memang sangat buruk seperti yang disampaikan oleh Pak Koko tadi? Iya, ini menunjukkan bahwa nilai integritas telah tergerus di KPK mulai dari kepalanya begitu. Jadi kalau memang ikan membusuk itu dari kepalanya tuh. Kalau pimpinan-pimpinannya sudah tidak bisa menunjukkan nilai integritas, mereka tidak dapat lagi dijadikan sebagai teladan. Teladan bagi para pegawai maupun teladan bagi masyarakat maupun ASN atau pejabat negara lainnya begitu. Nah, perlu diingat memang Lili ini adalah pimpinan KPK kedua yang dijatuhi sanksi etik oleh Dewas setelah sebelumnya ketua KPK sendiri dijatuhi sanksi ringan karena bergaya hidup hedon. Nah, ketika sekarang kita lihat itu terjadi lebih berat kepada Lili, itu menunjukkan pelanggarannya semakin intens dan semakin berat jenis pelanggarannya. Nah, kenapa sih misalnya KPK kok sangat keras dalam peraturan kode etiknya dari dulu sampai sekarang, termasuk ketika melarang insan KPK untuk menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Karena memang sangat rawan jika insan KPK itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Bisa terjadi pemerasan kepada pihak lain atau bisa terjadi jual beli perkara atau setidak-tidaknya akan membocorkan perkara sehingga menyulitkan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara efektif. Bisa jadi KPK akan kalah, akan gagal untuk menangani sebuah perkara jika informasinya telah dibocorkan kepada pihak lain. Apalagi jika sampai kemudian ada janji-janji yang itu kemudian dikonversi dalam bentuk materi. Dan ingat sudah ada kejadian-kejadian di KPK. Misalnya dulu ada orang penyidik memeras yang terkait dengan perkara namanya penyidik Suparman. Dan belum lama juga ada penyidik Robin yang juga bermain perkara. Oleh karena itu di KPK itu dilarang keras untuk menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara. Apalagi sampai memperdagangkan informasi, menurut saya itu adalah treason, itu adalah pengkhianatan. Dan itu hukumannya memang seharusnya adalah
hukuman berat kode etik berupa pemecatan dan juga hukuman pidana gitu. Dan menurut saya ini universal ya. Pengkhianatan ini adalah universal dan ini pengkhianatan yang menurut saya sangat terang benerang. Oke, baik. Apa ada pihak yang mengatakan ini bukan merupakan pelanggaran kode etik atau pidana? Saya tidak pernah mendengar pendapat dari para pakar misalnya. Jadi ini sudah sangat jelas harus ditindaklanjuti ke proses pidana dan nanti kalau proses pidananya berhasil otomatis yang bersangkutan bisa diturunkan dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK. Oke, terakhir Pak Koko sebagai bagian dari KPK yang saat ini nasibnya juga masih menggantung menjelang 60 hari lagi, menurut Anda dampak terburuk dari putusan lembek Dewan Pengawas ini apa? Apakah akan semakin membuat internal KPK rawan melanggar kode etik seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Zainur? Pasti itu pasti. Jadi yang pertama gini, saya khawatir ini kejadian yang menimpa Komisioner Lili itu tidak sendirian gitu. Dan tidak hanya satu kasus. Itu yang sangat kita khawatirkan. Ini yang kita laporkan kan hanya satu kasus. Kita tidak menutup kemungkinan mungkin publik harus semakin ketat mengawasi KPK. Jangan-jangan ada beberapa gitu, atau ada anomali-anomali lain. Yang kedua, ini pasti menghancurkan reputasi KPK ke publik. Bagaimana pimpinan bisa mengajar tentang integritas, bisa bicara tentang kejujuran, itu pasti ditolak publik atau paling tidak publik mengetawakan itu. Kalau Pak Firly, Bu Lili itu datang ke daerah untuk mempromosikan integritas. Ini menurut saya peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, memalukan, dan wajib Lili itu mundur dari pimpinan KPK. Baik. Semoga tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik di internal KPK dan semoga kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih tetap tinggi meskipun ada pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para komisionernya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini untuk berdiskusi. Ada Pak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi Instansi KPK, dan Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Sehat selalu Pak Koko dan juga Mas Zainur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rifana.